Pernahkah kamu berpikir bahwa saat Tuhan Yesus Kristus disalibkan, itu bukan hanya peristiwa di bumi, bahwa di saat paku menembus tangannya, neraka gemetar dan surga terdiam? Apa yang sebenarnya terjadi di 3 dimensi sekaligus? Bumi, neraka, dan surga. Dan kenapa kematian itu justru menjadi kekalahan terbesar bagi iblis? Di Golgota, langit tidak biasa. Orang-orang hanya melihat seorang manusia dipaku di kayu salib. Tetapi ada hal yang jarang disadari. Dalam budaya Romawi, penyaliban bukan sekadar hukuman mati. Itu adalah penghancuran identitas. Korban dilucuti, dipermalukan, dibuat kehilangan segala kehormatan. Namun yang tidak banyak diketahui, Yesus tidak hanya menanggung rasa sakit fisik, Ia menanggung beban dosa seluruh dunia sekali untuk selamanya. Dan saat Ia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu bukan sekadar penderitaan. Itu adalah momen pertama dalam kekekalan di mana anak terpisah dari Bapa. Sementara manusia berpikir semuanya sudah selesai, di neraka sesuatu sedang terjadi. Iblis dan para kuasa kegelapan mengira mereka menang. Mereka melihat Tuhan Yesus mati dan berpikir, inilah akhirnya. Tapi mereka tidak tahu, justru di saat itu, rencana terbesar Bapa sedang tergenapi. Ada satu hal yang jarang dibahas. Dalam 1 Petrus 3 ayat 19 disebutkan bahwa Yesus pergi dan memberitakan kemenangan kepada roh-roh dalam penjara. Bayangkan ini, Tuhan Yesus tidak datang sebagai korban di neraka. Ia datang sebagai Raja, bukan untuk disiksa, tetapi untuk mengumumkan kemenangan. Dan di saat itu, kunci maut dan kerajaan maut direbut kembali. Di surga, tidak ada sorak-sorai, tidak ada nyanyian malaikat. Untuk pertama kalinya, surga diam. Bapa melihat anaknya menanggung dosa dunia, dan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Hubungan sempurna yang kekal terputus sejenak, bukan karena kelemahan, tetapi karena kasih. Kasih yang memilih untuk menanggung hukuman yang seharusnya milik kita. Lalu, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dalam bahasa aslinya, tetelestai. Artinya bukan sekadar berakhir, tetapi lunas, dibayar penuh. Dan saat itu, tabir bait suci terbelah 2, bumi berguncang, kuburan terbuka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa akses kepada Bapa telah dibuka kembali. Dunia melihat seorang yang kalah di kayu salib, tetapi alam roh melihat Raja yang menang. Iblis mengira itu akhir, ternyata itu awal dari kekalahannya. Dan mungkin hari ini, kamu merasa hidupmu hancur, seperti tidak ada harapan. Tapi ingat ini, jika Tuhan bisa mengubah kematian paling tragis dalam sejarah menjadi kemenangan terbesar, maka ceritamu belum selesai. Kalau cerita ini menyentuhmu, jangan simpan sendiri, karena ada banyak orang di luar sana yang butuh tahu bahwa salib bukan akhir, tapi awal kehidupan baru.